الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertama-tama hati ingin mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berkumpul di rumah Allah, kita tinggalkan rumah kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan dunia semata-mata mengabdi kepada Allah. Ini membuktikan bahwa kita hadir di sini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan ini salah satu langkah membuktikan bahwa kita adalah bagaimana menuju ketakwaan itu, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Saudara, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, sehebat apapun dirimu di atas dunia ini, sebesar apapun kekayaan kau miliki di atas dunia ini, tapi jika tidak termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, maka sesungguhnya engkaulah manusia yang merugi. Akan tetapi saudaraku sekalian, walaupun kita orang yang biasa-biasa saja, kita rakyat jelata, kita orang yang miskin dan papa, kita orang yang tidak terkenal di permukaan bumi ini, tapi jika kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, maka bersyukurlah. Sesungguhnya engkaulah manusia langitan, engkaulah Habibullah, dan engkaulah manusia sebagai calon penghuni surga. Oleh sebab itu saudara, apapun jabatan kita, apapun status kita, sebesar apapun kekayaan kita miliki, mari kita raih ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah hanya menghitung hari saja. Mulai bulan Rajab, seluruh muslimin dan muslimat selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Rindu kaum muslimin dan muslimat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Banyak saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, jemaah kita yang sudah mendahului kita, tak sempat mereka untuk berjumpa dengan Ramadan. Tetapi Allah mudah-mudahan memberikan kesempatan untuk kita berjumpa dengan Ramadan. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah yang pertama tala'ah bin Ubaidillah, suatu ketika dia bermimpi ada dua sahabatnya yang ikut di dalam perang, yang ikut berjihad membela Islam. Yang satu orang sahabatnya meninggal, yang satu orang lagi tidak meninggal. Tapi setelah setahun dia berjihad, dia sakit dan meninggal. Akhirnya, maka dia bermimpi, dia berada di pintu surga. Lalu ada panggilan dalam surga. Yang dipanggil pertama adalah orang yang
sakit tadi. Dia berjihad, tapi meninggalnya karena sakit. Setelah lama itu baru dipanggil orang yang meninggal karena jihad. Padahal menurut Islam, orang yang mati karena jihad fi sabilillah maka dia dijamin masuk dalam surga. Tapi mengapa orang yang sakit dulu masuk dalam surga? Maka si Talha dia bercerita kepada sahabat. Sahabat tak ada yang mengaku, tidak ada yang percaya. Akan cerita ini sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil si Talha. Wahai Talha, kau ceritakan bagaimana mimpimu. Dia ceritakan, maka Rasulullah mengatakan benar mimpi Talha. Mengapa orang yang sakit justru dulu masuk dalam surga, sementara temannya yang mati dalam jihad fi sabilillah mati masuk dalam surga belakangan? Ternyata kata Rasulullah SAW, kawan yang mati dari 1 tahun setelah dia berperang, dia mati karena sakit, karena dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena dia berjumpa dengan bulan Ramadan, maka dia meminta ampun semua dosa-dosanya. Maka dia melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Boleh jadi dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Inilah yang membuatkan sahabat Rasulullah ikut berjihad, tidak meninggal dalam jihad, tapi meninggal karena sakit. Dia lebih dahulu masuk surga karena dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin dan muslimat merindukan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimahullah. Oleh sebab itu saudara sekalian, yang perlu kita lakukan mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang suci, yang disebut dengan bulan maghfirah dan warahmah. Yang pertama adalah menyiapkan iman kita. Iman kita yang perlu kita siapkan. Apa itu iman? Iman adalah perpaduan antara ucapan dengan lisan, kemudian perpaduan dengan hati, dan perlakuan gerak badan atau tubuh kita. Itulah iman. Menyatukan antara hati, ucapan, dan sikap atau pekerjaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 260 Allah Subhanahu wa taala berkata, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Allah, aku ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah berkata, apakah engkau tidak percaya denganku? Aku percaya dengan Allah, tapi aku ingin menguatkan imanku dan hatiku. Lalu Allah mengatakan, engkau ambil 4 ekor burung, lalu engkau cincang burung itu, lalu engkau letakkan burung itu di beberapa bukit. Setelah itu burung itu akan datang kepada engkau yang 4 ekor. Ternyata memang benar. Setelah dicincang Nabi Ibrahim, burung itu diletakkan dari bukit yang jauh jaraknya, dipisahkan, maka burung itu datang kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah Nabi Ibrahim bersujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Iman kita perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, saudara sekalian. Yang kedua yang kita siapkan adalah amalan kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan? Bagaimana kita bisa menyempurnakan sholat kita? Sholat kita selalu datang. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat karena dia melalaikan sholatnya. Banyak orang sholat tapi lalai sholatnya. Dia lalai dalam waktu, dia lalai di dalam qauli atau ucapannya.
dia lalai dalam fi'li atau perbuatan gerakan sholatnya, dia lalai dalam qalbu atau hatinya. Di bulan Ramadan ini, mari kita sempurnakan sholat kita. Tepat waktu sholat di masjid. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, bayar zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita tepat waktu, kita sempurnakan bacaan sholat kita sempurnakan gerakan-gerakan sholat kita, dan kita sempurnakan qalbu kita, hati kita. Dengan sholat di masjid, hati ingat di rumah. Sholat di masjid ingat bisnis. Sholat di masjid ingat anak cucu. Sholat di masjid tapi masih ingat dunia. Semestinya badan kita menghadap kiblat, tapi hati kita semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua kita lakukan, yang kedua adalah amal. Perbanyak amal kita, sholat. Bagaimana puasa kita sempurna, bagaimana bacaan Al-Quran kita lebih sempurna dan lebih banyak. Ada orang one day waktu satu hari satu juz mengaji, alhamdulillah. Ada lagi one day khatam, satu hari khatam satu Al-Quran. Bahkan guru para ulama kita dalam riwayat ada sampai satu hari 3 kali khatam membaca Al-Quran. Karena mereka tahu bahwa besar pahala di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Satu huruf yang kita baca 10 kebajikan. Ibadah yang wajib kita lakukan maka akan meningkat menjadi 7 kali pahalanya. Ibadah sunat maka pahalanya sama dengan ibadah wajib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita tingkatkan amalan kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang kita persiapkan adalah ilmu. Tidak mungkin kita beramal tanpa ilmu. Kita buka-buka buku kembali. Bagaimana, apa rukun sholat, apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang sunnah puasa. Semua kita pelajari dan kita tahu. Kita baca, kita ingat-ingat, kita ulang kaji. Dengan mengulang kaji, maka memantapkan ilmu kita. Termasuk ilmu-ilmu lain, masih kita tingkatkan. Ilmu sholat kita, ilmu bersedekah, ilmu zakat, ilmu baca Al-Quran, semua kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat yang kita lakukan adalah mempersiapkan harta kita. Harta untuk berbuka, harta untuk sahur, harta untuk sedekah, harta untuk berinfak. Kita tingkatkan sedekah kita, infak kita. Selama ini satu hari berisikan 5.000. Bagaimana di bulan Ramadan menjadi 10.000, 20.000 meningkat? Ini orang yang beruntung ketika dia bisa meningkatkan ibadahnya dari masa ke masa. Oh, selama ini 10.000 infak untuk masjid, kita tingkatkan menjadi 20.000. Selama ini tidak pernah memberi sedekah anak yatim bagi masjid, di bulan Ramadan ini mari kita memberikan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, karena besar pahalanya saudara-saudara sekalian. Yang terakhir yang kita lakukan adalah menyiapkan hati kita. Banyak orang puasa, tapi puasa awam, hanya menahan lapar, haus dan dahaga, tapi badannya, matanya, telinganya, hatinya, hidungnya, tangannya tak berpuasa. Hanya perutnya saja berpuasa. Kemudian ada puasa khusus. Dia menahan lapar dan dahaga, dan dia menjaga badan atau fisiknya. Matanya dia jaga, tangannya, hidungnya, telinganya, kakinya, semua dia jaga. Dan yang paling tinggi tingkatan adalah puasa khusus, puasa yang istimewa, bahkan hatinya pun mengingat Allah Subhanahu wa taala.
hatinya tidak pernah berkata-kata negatif terhadap orang lain. Tidak pernah hatinya mengejek, tidak pernah hatinya memfitnah, menghibah, berpandangan negatif terhadap orang lain. Kalau kita bisa mencapai puncak ini, maka sesungguhnya inilah kuasa para ulama, para wara, para rasul dan para nabi sekalian. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, kita bisa mempersiapkan ibadah puasa kita dengan sempurna. Karena ingat saudaraku sekalian, puasa ini merupakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ternyata para nabi dan umat terdahulu juga puasa. Nabi Musa alaihissalam puasanya 40 hari setahun. Nabi Daud alaihissalam 1 hari puasa, 1 hari tidak. Langkau 1 hari sepanjang tahun dia berpuasa. Itu Nabi Daud alaihissalam. Dan semua para nabi kita dan umat-umat terdahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu berpuasa. Ini membuktikan bahwa kita juga berpuasa karena para nabi dan rasul terdahulu, para umat-umat terdahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu untuk meningkatkan amal dan ibadah kita sebagai investasi kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu yang paling penting saudara sekalian, orang yang berpuasa maka badannya akan sehat. Penyakit kanker sekalipun, jika orang yang berpuasa maka kanker yang ada dalam tubuh akan mati. Termasuk virus bakteri dalam tubuh kita. Jika seseorang berpuasa, maka penyakit itu akan mati, saudara-saudara sekalian. Maha besar Allah yang memerintahkan puasa kepada umatnya, dan sesungguhnya puasa itu adalah bermanfaat untuk kita semua. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.